Inilah potret mengiris hati dari para penggali yang berjuang bertaruh nyawa berada di gugus terdepan melawan COVID-19, namun seperti terabaikan dipandang sebelah mata hingga kondisi mereka bagai tergulung di antara lipatan kisah para pahlawan COVID lain. Padahal, para penggali makam juga berada satu mata rantai dalam penanggulangan wabah COVID-19. Mirisnya lagi, potret penggali makam yang nyaris tak terkuak ke muka publik tanah air malah disorot media internasional. Demi menguak kondisi para penggali yang kini jadi perbincangan media asing, tim Insert pun terjun langsung ke TPU Pondok Rangon untuk melihat dari dekat seperti apa dan bagaimana hari-hari para penggali makam yang tiada henti menggali makam untuk mengubur korban COVID-19 yang nyaris setiap saat diantar. Tiba di lokasi, reporter Insert Madeleine Mekel bersama juru rekam menyaksikan langsung kondisi para penggali makam yang mengenakan seragam penggali kubur, masker, serta sarung tangan seadanya. Kondisi mereka tampak sedikit memprihatinkan. Pun mereka tampak tidur di makam menanti mobil jenazah tiba, mengantar korban COVID-19 yang dikuburkan terpisah. Maka, lihatlah potret para penggali kubur di TPU Pondok Rangon yang setiap hari berjuang bertaruh nyawa untuk mengubur korban COVID-19. Jelang beberapa saat sebuah mobil jenazah tiba mengantar jenazah. Para penggali kubur pun bersiap. Sementara itu para petugas pengantar jenazah turun lengkap dengan alat pelindung diri APD. Kemudian peti jenazah diangkat petugas untuk dimakamkan. Usai peti diturunkan, para penggali kubur pun mulai bekerja menguburkan jenazah. Ironisnya, para penggali kubur hanya mengenakan seragam biasa, masker dan sarung tangan seperti terekam mata kamera Insert berikut ini. Di masa pandemi, para penggali kubur bekerja ekstra keras. Waktu istirahat sepertinya hanya sebentar. Lihat saja, baru saja menguburkan satu jenazah, mereka harus bergegas untuk menguburkan jenazah lainnya. Seperti yang disaksikan tim Insert ketika merekam aktivitas para penggali makam di masa pandemi ini. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Blok Nasrani, tempat pemakaman korban COVID-19. Dan bisa seperti yang kita lihat di belakang saya sedang dilaksanakan pemakaman jenazah korban COVID-19. Nah pemirsa, proses pemakaman korban COVID-19 yang baru saja datang tadi sudah selesai dan kami akan coba untuk berbincang langsung dengan salah satu petugas yang bertugas tadi yang memakamkan korban jenazah COVID-19. Lubang cadangan minimal 10 satu hari, minimal 10 lubang, 10 yang lahat yang dicadangkan gitu. Minimal 10 lubang cadangan disiapkan dalam sehari. Pada titik ini, tentunya para penggali kubur dibuat kewalahan. Nyaris mereka tak punya waktu istirahat. Betapa miris dan memprihatinkan. Tapi, mau bagaimana? Mereka harus tetap bekerja demi mengubur para korban COVID-19 yang terus berdatangan. Lantas, benarkah sejak mewabahnya COVID-19 di Jakarta, sudah lebih dari 1.000 korban COVID-19 yang dikuburkan di sana? Di tempat biasa, nggak sesibuk ini. Kalau di musim pandemi ini kami kerja harus ekstra. Untuk setiap harinya kami menyiapkan lubang rata-rata 20 lubang per hari, Mbak. Untuk disiapkan untuk jenazah terindikasi COVID-19. Bulan April ya, bulan Maret kami bekerja kurang lebih dari tanggal 16 apa 17 Maret kami bekerja untuk sampai sekarang ini
salah itu 800 hampir ada. Saya juga ini hanya ini aja Bu ya, karena kita juga nggak hitung ya. Kalau kita pengen jelasnya di administrasi Bu, di kantor pengen jelasnya minimal kira-kira yang tidak ada takin ada 1.000, kurang lebih 1.000, kurang lebih Bu ya. Lalu benarkah hingga kini korban COVID-19 masih mengalami penurunan pasca penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Jakarta? Ataukah jenazah korban COVID-19 masih terus meningkat? Dari angka 30 sekarang angkanya udah dari 15-16. Hari ini udah masuk 12 sih Mbak. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi nyampe jam berapa ini jam sekarang? Jam 3 udah masuk 12, itu juga sama Nasrani. Sejatinya para penggali kubur diberi penghormatan serta apresiasi. Mereka adalah pahlawan COVID yang rela berkorban untuk membasmi wabah COVID yang nyaris melumpuhkan aktivitas hidup saat ini. Dan pengorbanan mereka memang luar biasa, seperti pengorbanan para tenaga medis di rumah sakit. Betapa tidak, selama pandemi ini mewabah di Jakarta, para penggali kubur di TPU Pondok Rangon hanya libur sekali dalam 1 bulan. Lebih dari itu, mereka bahkan terpaksa tak pulang ke rumah lantaran harus terus bekerja siang malam menguburkan jenazah korban COVID-19. Lalu benarkah saat Lebaran kemarin, para penggali kubur pun terpaksa merayakan Lebaran di tanah makam? Di hari Idul Fitri pertama kami masih stay di sini menjalankan tugas dari pimpinan, takutnya ada jenazah lagi yang mau masuk ya kami harus mau bertugas di sini, emang udah tugas saya, dan langsung untuk bisa dimakamkan biar enggak gimana ya, biar walaupun di hari Idul Fitri pertama ya harus nerima menjalankan tugas. Pandemi ini kami dan teman-teman libur dalam 1 bulan, alhamdulillah cuma 1 hari ya. Kalau emang kami nggak kerja gali di sini ya kami kerjanya di area TPU ini. Sampai saya 2 malam nggak pulang Bu. 2 malam saya nggak pulang, tanggal 23 saya masih pulang, penguburan pertama, penguburan ketiga saya nggak pulang karena takut. Takutnya bukan apa-apa, yang namanya kita takut jangan nggak kelihatan. Kamu penyakit orang lain ini nggak kelihatan, kita nggak takut, kita takut. Gitu. Takutnya apa? Takut nempel di badan kita, takut nempel di pakaian kita, takut nempel di tempat lain kita bawa pulang. Akhirnya Sebagai manusia rasa takut, cuman rasa takut itu sehari 2 hari ya kesananya kami enjoy aja, udah terbiasa. Di balik potret para penggali kubur yang membuat miris hingga mengaku kewalahan menangani jenazah korban COVID-19 yang masih terus berdatangan, inilah pengakuan lain dari para penggali kubur yang juga membuat sedih. Betapa tidak, ketika jenazah akan dimakamkan, nyaris tak ada keluarga korban COVID yang ikut mengantar serta memberi penghormatan terakhir. Sungguh menguras air mata. Tapi mau bagaimana? Inilah protokol penguburan jenazah korban COVID yang harus diikuti demi memutus mata rantai penyebaran wabah. Untuk jenazah terindikasi COVID ini ya paling juga keluarga yang inti hanya 5 orang, paling banyak itu 10 orang tanpa didampingi sama keluarga-keluarga lain. Ada juga yang nggak diantar, pihak keluarga datang ke sini ya kami langsung memasukkan ke liang lahat untuk dimakamkan. merasain apa ya namanya lagi duka Bu ya, saya juga merasa sedih. Saya ambil contoh bagaimana kalau di keluarga saya, itu saya juga sedih. Kenapa dengan makamkan seperti itu. H-Booster, suplemen penunjang daya tahan tubuh. Kumpulan vitamin dan mineralnya lengkap untuk tangkal virus. Ketika para pejuang rela berkorban dan bertaruh nyawa untuk menguburkan jenazah korban COVID-19 yang belum mengalami penurunan drastis, fakta di luaran malah berbanding terbalik.
Meski wabah COVID masih terus menyebar, masyarakat malah terkesan cuek tak mengindahkan PSBB. Pasar hingga pusat perbelanjaan mulai ramai diserbu warga tanpa memperhatikan protokol COVID-19. Realita masyarakat yang masa bodoh dengan protokol COVID-19 memang memprihatinkan. Menghimbau kepada masyarakat, tolong sadarilah masyarakat, aturan pemerintah tolong dibantu. Kasihan juga dokter medis, kasihan juga Bu, dia juga capek. Nah gitu, Bu juga capek Bu. Gitu, terutama dokter, mulai perawat, suster. Gitu. Ya terakhir saya di sini, saya juga capek. Saya juga pengen istirahat Bu, karena menjalani training kan kita harus istirahat.